Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jutaan banyaknya sehingga kita tak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jikalau kamu ingin menghitung nikmatku enggak akan bisa. Tinggal satu amal kita ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau Allah syukur menyuruh kita bersyukur? Qalilan ma tashkurun. Sungguh kita manusia sangat lalai akan syukur kepada Allah. Banyak jutaan yang Allah berikan, sedikit saja Allah berikan, kita enggak pandai bersyukur. Maka jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Berikutnya salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Manusia satu-satunya yang bisa memberikan syafaat pertolongannya adalah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah salat padaku. Sesungguhnya orang-orang yang berbanyak salat denganku maka kelak dia akan dekat denganku di akhir nanti. Artinya apa? Artinya kita dengan perbanyak salat Rasulullah kelak menjadi hamba-hamba yang dikenal Rasulullah SAW. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat sabda Rasulullah SAW. Berikutnya, khatib juga berwasiat kepada diri khatib sendiri, pada kaum muslimin semuanya, agar selalu kita menjaga identitas kita, meningkatkan takwa kita. Apa identitas kita? Yaitu seorang muslim, seorang mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah engkau mati bukan keadaan muslim. Maka jaga identitas kita ini seorang muslim. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kenapa tingkatkan? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai manusia, siapkanlah bekal kita nantinya. Kalau kita pulang kampung saja, kita siapkan bekal kita. Tapi ini bekal yang tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Apa artinya? Menjadi bekal kita dan teman kita di kita. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita di mana? Kapan? Artinya tak mengenal waktu, tak mengenal tempat. Ke pasar kita kenal takwa, ke kantor kita bertakwa, dan dimanapun bertakwa.
maka sungguh beratlah orang-orang takwa. Maka jagalah takwa kita sampai ajal nanti mengumpul kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang singkat pada hari ini adalah menggali potensi zakat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasil 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Shadaqallah. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Artinya para orang kaya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah dengan mereka. Sesungguhnya doa kamu itulah ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Secara garis besar Islam mempunyai 3 aspek. Yang pertama aspek akidah atau aspek tauhid, ibadah Allah. Yang kedua syariat. Yang ketiga akhlak. Kalau kita menggambarkan syariat tersebut ada terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama syariat hubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablullah atau konteksnya ibadah. Yang kedua, konteks syariat Islam, syariat adalah hablum minan nas. Artinya hubung kita dengan sama manusia. Tapi ada konteks ibadah yang dimensinya adalah kemasyarakatan, adalah kemanusiaan. Apa diantaranya? Di antara sedekah, wakaf, dan zakat. Walaupun ini tujuan kita kepada Allah, tapi dimensinya adalah pada manusia. Maka inilah yang digali. Kenapa Allah suruh kita berzakat? Kenapa Allah suruh kita bersedekah? Kenapa Allah suruh kita berwakaf? Apa intinya di sana? Sesungguhnya Allah mengajarkan kita, hai manusia, sedekahlah engkau. Kenapa Allah suruh kita? Yang pertama menghilangkan rasa kikir kita pada Allah SWT. Kenapa? Manusia ini pasti kikir dia. Maka Allah ajarkan kita untuk bersedekah. Maka Allah didik kita untuk bersedekah. Jangan pelit dengan harta kita. Harta yang kita makan akan jadi kotoran dia. Harta yang simpan akan jadi rebutan dia. Harta yang sedekahkan, wakafkan, itulah harta kita nantinya. Dan harta tidak akan berkurang. Maka jangan pikir, jangan pelit. Ingat sejarah orang-orang terdahulu dihancurkan karena pelitnya. Di antaranya Qarun. Ini kan sebagai iktibar kita. Ada di antara kita orang-orang kikir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah mendidik kita, hai manusia, harta itu bukan milik kamu. Harta itu titipkan saja dan jangan sombong. Sesungguhnya ketika dititipkan, pandai nggak kau menjaganya. Ketika berikan padamu, nanti ada pertanggungjawabannya nantinya. Kata Rasulullah, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap hamba akan bertanggungkan jawaban semuanya. Maka tinggal kita, Allah didik kita dengan cara berzakat. Kenapa zakat? Zakat tersebut punya dimensi sosialnya. Dengan berzakat, orang-orang di sekitar kita tidak ada yang miskin. Kita tahu di negara Arab sana zakatnya hampir setahun ada ratusan triliun. Bahkan mereka pening kemana akan disalurkan. Tapi kalau kita Indonesia hampir 250 juta rakyatnya beragama Islam. Kalau seandainya orang-orang pada akhirnya para orang kaya tersebut sadar akan zakatnya,
tak akan ada yang miskin di Indonesia ini. Kenapa? Potensi zakat Indonesia cukup besar. Untuk Pekanbaru saja, potensi zakat itu hampir 90 miliar. Tapi yang digali hanya sedikit, hanya 40 miliar saja. Yang lainnya, lantas bagaimana caranya agar zakat di Kota Pekanbaru ini dapat terrealisasi? Yang pertama adalah badan atau organisasinya. Alhamdulillah kita sudah punya zakatnya, pada amal zakat. Ketika zaman Habibie, diakomodir zaman Abdurrahman Wahid, dan sampai sekarang berdiri. Tetapi amal zakat sekarang masih kurang optimalnya dalam pengelolaannya. Maka kita butuh orang-orang SDM yang sangat angguh. Untuk apa? Pengelolaannya kalau baik, insya Allah zakat ini, utama di Pekanbaru ini, maka tidak ada manusia yang akan terlantar. Itu perlu kita camkan. Sadarkan bahwa yakinkan diri kita kaya. Kalau berzakat, oke lah tunggu kaya. Tapi kalau berinfak, bersedekah, nggak perlu tunggu sampai kaya. Ada orang mengatakan, oh saya bersedekah, berzakat, tunggu kaya. Tidak. Bahkan dengan sedekah, kita akan jadi kaya. Dengan berinfak, kita akan jadi hamba yang kaya. Ini perlu dioptimalkan di dunia ini, apalagi di Indonesia. Maka tak heran Allah menyuruh kita. Kenapa? Ada kaca perbandingannya. Ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan zakat, ketika itu tidak ada manusia miskin dan kaya semuanya. Maka itu potensi zakat yang kita kendalikan dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana caranya zakat itu bukan untuk konsumtif, tapi untuk pisahnya yang namanya bisa diperdagangkan. Dengan cara apa? Infak dan sedekahkan zakat kepada lembaga-lembaga Islam, MDA, rumah-rumah tahfiz, bantu mereka. Selagi mereka dibantu, apapun kerjaan kita akan menjadi sedekah bagi kita, sedekah jariah kita. Apa yang dia berbuat, insya Allah kita akan melihat pahalanya. Maka dengan dua ini saja potensi yang kita gali di Pekanbaru saja. Pertama adalah organisasinya, yang kedua para ahlinya. Jangan sungkan-sungkan untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Karena sekarang ini ada zakat profesi. Siapapun bisa berzakat. Maka camkan, tanamkan dua program ini, insya Allah pemerintah kita, masyarakat kita, tidak ada manusia yang membutuhkan. Artinya kita kaya semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingatlah kata Allah, wal 'asr, demi waktu, demi masa kita. Innal insana, kata Allah, sungguhnya semua manusia merugi semuanya. Siapa di antara yang kita merugi? Orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Inilah zakat, wakaf, sedekah merupakan amal soleh yang kita akan bawa nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma la taj'al fi maqamina hadza dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la danan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijin illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ورحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.